Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D. Kajian kita hari ini atau pelajaran kita hari ini adalah membahas masih sambungan materi tentang Al-Quran Surat At-Tin. Anak semua, kemarin kita sudah mengetahui di mana surah At-Tin itu Allah turunkan, lalu berapa ayat dan surah yang keberapa. Hari ini perlu kita kaji ulang sambungan dari Quran surah At-Tin. Anak ibu, mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan surah At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin ini jelas, kemarin kita kaji adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran dan jumlahnya hanya 8 ayat. Digolongkan dalam Quran surat Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah. Jadi anak ibu semuanya, kajian-kajian di dalam Al-Quran, semua ayat, semua surah di dalam Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Semuanya itu mempunyai makna dan kandungannya di dalam ayat atau surah itu sendiri. Baik anak ibu, kita lanjutkan. Kita akan membahas kandungan yang ada di dalam Quran surat At-Tin. Anak ibu semua, kandungan dalam surat At-Tin, anak ibu, yang pertama, ayat pertama, watini, itu adalah buah tin. Watini wa zaitun. Kandungannya adalah buah tin dan buah zaitun. Buah tin atau tin itu adalah nama buah yang enak, lembut rasanya, dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Banyak sekali manfaat buah tin. Selain buah ini lembut, dia berguna dan bermanfaat untuk pencernaan, jantung, ginjal, dan limpa manusia. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang bisa menghasilkan minyak, juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Buah ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pada waktu itu untuk dijadikan minyak sebagai bahan makan mereka. Pada ayat kedua, Waturi Sinin, itu adalah tentang Bukit Sinai atau Gunung Sinai yang terletak di Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ini adalah lintasan antara Mesir dengan Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung Sinai ini tingginya 2285 meter dan dikenal dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa dikatakan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa? Di gunung inilah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Kapan terjadinya? Itu kita kaji pada peristiwa menerimanya Nabi Musa pada wahyu pertama di Gunung Sinai yang sudah kita kaji di beberapa waktu yang lalu. Lalu di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj berhenti sebentar melaksanakan sholat sebagai penghormatan Rasulullah kepada Nabi Musa pada kesucian tempat ini. Ayat yang ketiga, wahazal baladil amin. Ini adalah tentang kota Mekah, kota yang paling aman
Karena siapapun yang memasuki kota ini terjaga keamanannya dan terjaga keselamatannya. Kota Mekah ini disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, itulah kota Mekah pada ayat ketiga. Kota Mekah adalah kota yang paling aman atau tanah yang aman. Sementara kita masuk pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat adalah menjelaskan tentang bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lainnya. Kenapa demikian? Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan keinginan. Anggota tubuh manusia itu Allah ciptakan serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, ganteng, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Beda dengan hewan, beda dengan kucing, beda dengan kambing. Ya nak ya? Jadi manusia Allah ciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia, kita sebagai manusia harus mampu menyeimbangkan apa yang sudah dimilikinya agar menjadi manusia yang mulia. Apabila manusia mengutamakan keinginannya, kehendaknya, manusia itu sendiri akan turun derajatnya. Karena Allah ciptakan manusia adalah makhluk yang paling tinggi dan mulia derajatnya. Tapi di antara manusia lainnya, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah amal ibadahnya. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran, agar kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Lalu ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua manusia. Sekalipun manusia itu sempurna Allah ciptakan, tetapi dapat turun derajatnya menjadi manusia yang hina karena pengetahuannya yang hanya sedikit. Sikapnya, perilakunya. Apabila manusia itu telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah melalui rasul-rasulnya, apabila manusia keluar dari ketetapan Allah, aturan Allah dan rasulnya, maka manusia itu sangatlah sedikit pengetahuannya dan dia menjadi manusia yang turun derajatnya. Anak ibu semua, kita ambil contoh. Misalnya, sikap pada perilaku, cara bertutur kata, berbicara. Bertutur kata dengan lembut, santun, kepada orang tua, kepada guru, pada teman, pada tetangga. Itu manusia. Contoh dari salah satu tutur kata. Kemudian cara berpakaian, menutup aurat, memilih model, warna yang serasi dan disenangi. Kemudian makan minum, itu contohnya. Kelebihan manusia daripada makhluk lainnya. Manusia dalam makanan minum itu manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, bergizi sesuai selera.
Lalu apalagi contoh manusia dengan makhluk lainnya? Misalnya bergaul sesama teman, berkumpul, bersilaturahmi antara kita dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan kerabat jauh maupun dekat, menjalin silaturahmi dengan adab dan kesopanan, tidak saling menyakiti baik hati maupun perasaan, tidak saling menyinggung dalam pergaulan saat kita bersilaturahmi. Lalu beda manusia dengan lainnya apalagi? Menggunakan anggota tubuh dengan sebaik mungkin, sesuai dengan fungsinya. Kita makan dengan tangan kanan. Kita melihat dengan mata. Kita mendengar dengan telinga. Kita berjalan dengan kaki. Jadi semuanya itu anggota tubuh digunakan sesuai dengan fungsinya. Itu adalah contoh hal kelebihan manusia daripada makhluk lainnya. Lalu yang keenam, kata Allah, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Nah, inilah orang yang mulia dunia dan akhirat. Jadi anak ibu semua, orang yang beramal soleh adalah orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Mengerjakan amal soleh apa? Sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, membantu orang lain. Dengan tentunya apa yang sudah kita kerjakan adalah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, tanpa pamrih atau tanpa imbalan, mengharapkan imbalan dari siapapun, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan apapun kecuali hanya ridho daripada Allah Ta'ala. Ayat yang ketujuh, nah ibu semua, pada ayat ketujuh ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Jadi harusnya kita sebagai manusia tidak meragukan adanya hari pembalasan. Karena rukun iman dijelaskan di sana. Percaya pada hari kiamat. Adanya hari pembalasan ini sudah menunjukkan adanya bukti-bukti. Bukti-buktinya ada. Jadi Allah memberikan akal pikiran kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya. Kemudian Allah jadikan hati untuk merasakan iman. Iman artinya percaya. Pertanyaan Allah Ta'ala untuk mengingatkan adanya hari kiamat, ya, pertanyaan Allah Ta'ala untuk mengingatkan hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam perbuatan yang tidak terpuji. Ayat yang terakhir anak ibu semua, yaitu ayat yang ke-8. Di sini Allah jelaskan bahwa Allah Ta'ala adalah yang maha mengetahui. Sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan hanyalah Allah Ta'ala. Dialah memberi keputusan atas segala persoalan. Jadi, tiada perbuatan yang terlampau oleh Allah Ta'ala walau sekecil atom. Semuanya tidak bisa terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah itu adalah sebaik-baik tempat pembuat keputusan. Anak kesemuanya, Allah Ta'ala itu adalah pengasih kepada seluruh umatnya, pada seluruh hambanya. Senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia itu sendiri melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dari segala perbuatannya atas dosanya. Allah Ta'ala juga telah menyiapkan
kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Jadi dapat kita simpulkan anak ibu, dari seluruh kajian kita tentang Quran surah At-Tin, kesimpulan yang pertama adalah surat At-Tin terdapat dalam urutan surah yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah atau disebut dengan surah Makkiyah. Kesimpulan yang kedua, Allah Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebutkan ciptaannya, yaitu demi buah tin dan buah zaitun, hanya Allah yang boleh bersumpah atas ciptaannya. Kesimpulan yang ketiga, negeri yang paling aman hanyalah Mekah Al-Mukarramah. Kesimpulan yang keempat, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Kemudian, kesimpulan yang kelima, Allah mengingatkan bahwa manusia itu harus bisa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Kesimpulan yang keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kesimpulan yang ketujuh, walaupun Allah Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia ada yang masih mendustakannya. Kesimpulan yang terakhir, Allah itu maha adil dan maha bijaksana terhadap manusia dan makhluknya. Jadi anak ibu semua, untuk kajian kita hari ini tentang Quran surat At-Tin, ibu rasa hanya demikian. Selamat belajar, selamat menikmati pembelajaran hari ini, dan semoga anak ibu memahami materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih anak ibu semua, tetap menjaga kesehatan, selalu berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya bisa bertemu langsung belajar seperti sedia kala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.